Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Atau trilogi yang ketiga, kita akan merenungkan satu bagian tentang tema hidup melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini diambil dari sebuah lagu yang sangat menarik sekali. Ciptaan seorang bernama Mercy Tampu-Bolon. Apalah arti ibadah? Apa arti ibadah kita? Banyak tentunya. Kita bisa jelaskan, kita bisa beri argumentasi tentang apa arti ibadah kita. Orang seringkali terjebak bahwa saya sudah ibadah kalau saya sudah datang ke gereja. Saya sudah beribadah kalau saya sudah mengikuti persekutuan di kampus. Saya sudah beribadah kalau saya sudah mengikuti kegiatan PA dan lain sebagainya. Tentu tidak salah. Tetapi tidak cukup hanya berhenti sampai di situ. Tetapi bagaimana ibadah kita hari lepas hari? Saya sangat tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh seorang bernama Konstan. Dia menulis begini. Ibadah menurut pola Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang dia katakan di dalam buku tersebut, dia mengatakan bahwa ibadah itu seperti detak jantung. Detak jantung dalam kehidupan kita. Ibadah itu adalah detak jantungnya antara Allah dengan umatnya, antara manusia dengan Allah. Kalau detak jantung itu berhenti, maka matilah relasi antara manusia dengan Allah. Kalau detak jantung kita berhenti, maka kita mati. Demikian juga sebetulnya dengan ibadah. Atau seorang bernama Profesor Yowasadi Prasetya, dia mengatakan sebuah definisi tentang ibadah dalam sebuah bukunya yang berjudul Labirin Kehidupan. Bahwa ibadah itu bukan hanya dilihat ketika kita ada di dalam gereja, kita bernyanyi dengan segala ekspresi, dengan segala penghayatan, dengan segala kemampuan yang kita nyatakan di sana. Tetapi bagaimana ketika kita keluar dari tembok gereja itu dan hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik sebagai mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, atau sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di luar sana? Itu juga gambaran tentang ibadah. Nah, di dalam tema yang ketiga ini kita kembali diingatkan tentang bagaimana ajakan untuk melayani di dalam kehidupan kita. Apa arti ibadah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak dua bagian yang akan saya renungkan bersama dengan saudara kaitan dengan hidup melayani. Yang pertama dari Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Dalam konteks ini Paulus sedang ada di penjara dan umat di Filipi sedang bergumul dengan kehidupan mereka sebagai orang percaya. Tapi bagaimana Paulus dalam penjara tetap melayani Tuhan? Filipi pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Saya baca untuk kita bagian firman Tuhan. Pertama, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, atau dengan kata lain bahwa bagiku hidup adalah melayani. Karena Kristus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kehidupan Kristus adalah melayani. Maka Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak.
Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Yang kedua, di tulisan Rasul Petrus. Kalau tadi Paulus yang melayani, maka dalam tulisan Rasul Petrus ini konteksnya bagaimana umat percaya di dalam penderitaan, penganiayaan yang mereka alami. Dan Petrus mendorong mereka supaya mereka melayani. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang hidup melayani, maka kita berpikir bahwa saya hidup melayani dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tantangan. Apakah saya bisa melayani Tuhan? Dengan berbagai kondisi hidup yang berat, yang sulit, apakah saya bisa melayani Tuhan? Di dalam teks yang kita baca, maka Paulus ingatkan tentang bagaimana melayani Allah. Ketika bicara tentang melayani Allah, pertama bahwa melayani Tuhan itu adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bicara tentang pengorbanan. Tidak mungkin orang melayani tanpa sebuah pengorbanan. Tidak mungkin orang berkata saya melayani Allah, tapi tidak mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tidak bisa. Oleh sebab itu maka bicara pelayanan adalah bicara tentang pengorbanan diri, persembahan diri kepada Allah. Maka Kristus berkata, ketika dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, supaya aku mempersembahkan diriku, menjadikan diriku sebagai persembahan, menjadikan diriku sebagai korban yang harum bagi Allah. Tadi sudah dikutip juga dalam Roma pasal yang kedua, 12 ayat yang pertama. Karena itu demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, atau persembahkanlah dirimu sebagai sesuatu yang baik, yang benar untuk melayani Allah. Maka nggak ada kemudian orang melayani tanpa mau mempersembahkan diri. Nggak ada. Saya mau melayani tapi saya nggak mau mengorbankan diri. Saya mau melayani tapi saya nggak mau memberikan diri. Nggak bisa. Kalau orang mau menjadi pelayan, dia mesti harus menyerahkan diri kepada Sang Tuhan. Pelayanan atau melayani adalah sebuah tanggung jawab orang percaya. Hidup yang telah dimerdekakan Allah, hidup yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Paulus berkata dalam Roma, jangan lagi dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi untuk melayani sesama. Ada orang yang mempergunakan kemerdekaan mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat, melayani dosa. Tapi Paulus katakan, kamu sudah ditebus oleh Kristus, maka tanggung jawabmu adalah bagaimana kamu melayani. Jadi hidup melayani Tuhan itu adalah tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang percaya. Melayani Tuhan adalah tanda bahwa seseorang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Omong kosong kemudian manusia berkata, orang percaya atau orang Kristen berkata, saya mengasihi Allah, tapi saya tidak mau melayani Allah. Nggak bisa. Walaupun nanti kalau kita mendefinisikan pelayanan, kita tidak bisa mendikotomikan antara pelayanan di gereja dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang berpikir, Pak, saya nggak mau pelayanan di gereja, saya sudah cukup melayani Tuhan melalui pekerjaan saya. Baik di kantor, baik di sekolah,
atau di perusahaan di mana saya ada. Nggak bisa. Dua-dua harus berjalan. Dua-dua harus dilakukan. Oleh sebab itu maka ketika orang berkata aku mengasihi Allah, apa tandanya bahwa kamu mengasihi Allah? Kalau kamu tidak melayani Allah, aku mengasihi sesamaku, apa tandanya? Bahwa kamu mengasihi sesama kalau kamu tidak melayani sesama. Omong kosong orang beribadah tanpa bisa kemudian mengatakan, wah saya nggak mau melayani sesama. Nggak ada artinya. Seorang imam pulang dari tempat ibadah, lalu melintasi seorang yang jatuh di jalan karena dirampok. Seorang Lewi juga melintasi tempat yang sama dan mengabaikan. Seorang Samaria melintasi yang dilintasi oleh imam dan Lewi sebagai orang yang beribadah. Samaria identik dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Allah menurut orang Yahudi. Tapi ketika dia melewati hal di mana di hadapan matanya ada orang yang jatuh, ada orang yang sedang tidak berdaya di sana, dia tolong, dia angkat, dia obati, dia bawa ke penginapan, dia bawa ke tempat di mana pengobatan dilakukan. Dia kasih uang, ini uang. Kalau kurang, kamu tambahin dulu, nanti baru aku ganti. Pelayanan, ibadah. Maka waktu orang mencoba Yesus dan Yesus bertanya, mana dari ketiga orang itu yang disebut dengan sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyembuh? Orang yang ketiga, orang yang menolong orang yang sedang jatuh. Itulah kasih, itulah ibadah. Artinya ibadah kita. Kalau kita tidak punya hati terhadap Allah dan juga terhadap sesama. Oleh sebab itu maka bicara tentang melayani bukanlah kehendak diri. Melayani bukanlah sebuah profesi. Melayani bukanlah suatu kemauan kita manusia, tetapi panggilan Allah. Nggak ada orang yang bisa melayani Allah kalau Allah tidak memanggil mereka. Tapi juga nggak bisa orang menolak kalau Allah memanggil. Karena itu waktu seorang datang kepada Yesus, Guru, aku mau mengikut engkau, melayani engkau, sama-sama dengan engkau. Tuhan katakan, serius engkau mau ikut, serius. Jual apa yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin. Mundur dia. Karena itu ketika bicara tentang pelayanan adalah bicara tentang panggilan hidup saya dan saudara, panggilan hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani. Sejatinya, kalau mau menuruti keinginan, dulu saya juga tidak tertarik untuk melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tahun 2009, selesai SMA di Sintang. Saya pergi ke Pontianak, tahun 2009. Tidak ada yang lahir, mungkin ada yang belum lahir. 2009 selesai tamat SMA, pergi ke Pontianak dari Sintang. Naik bis malam, sampai Pontianak subuh. Tidak ada taksi zaman itu. Sekarang kan cepat. Nggak ada jalan tayang sana, Bawang sana. Semua dari Pinyuk, Ngabang, maka ramai dulu. Sampai Pontianak subuh-subuh. Pergi ke salah satu asrama Sintang. Mau kemana? Mau mendaftar. Untuk jadi apa? Untuk jadi guru. Daftar di PGSD. Mau jadi guru SD. Begitu daftar sampai di dikatakan tidak bisa. Karena harus punya pengalaman dulu mengajar. Zaman itu tidak bisa langsung. Harus ada rekomendasi dari kepala sekolah, surat pengalaman mengajar. Kalau mau. Ini dikhususkan zaman. Kalau sekarang kan enggak. Taman SMA kita bisa langsung melanjut ke SMP, PGSD, IKIP dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika bergumul dengan kehidupan? Habis itu saya pikir, kalau begitu enggak usah kuliah aja. Enggak mau kuliah. Kerja di Sintang. Kerja, tapi ikut persekutuan pemuda. Setiap malam minggu ya, bersama dengan teman-teman di Sintang Kota, pergi melayani, pergi
persekutuan. Suatu kali teman SMA juga pernah ngajak, Sen, boleh tidak malam ini kamu tidak ibadah? Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa toh? Sekali-sekali ngumpul. Saya lihat kamu ini ibadah terus. Kalau malam ini ngumpul, kenapa? Ngumpul dulu sama teman-teman. Oke. Ya, karena teman dekat SMA. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Tapi hanya satu kali ini saya bisa ikut. Dibawa ketemu, lalu datang ke rumah, mau kumpul di situ. Ternyata di situ mereka sudah mempersiapkan sebetulnya untuk menikmati sabu-sabu. Zaman itu sudah ada. Tapi begitu dicari sabu-sabu yang dibawa salah seorang teman di saku bajunya, sudah tidak ada lagi ditemukan. Bajunya itu sudah dicuci sama adiknya yang SMA. Dalam pikir saya, syukur tidak ada. Kalau ada, apa jadinya itu saya? Yang namanya baru tamat SMA sambil juga ya. Saya berpikir, cara Tuhan selamatkan saya, cara Tuhan hindarkan saya dari pergaulan yang salah. Saya sadar bahwa akhir 2000, karena dulu 99 lalu 2000 saya kerja. 2001 saya berangkat Jakarta pergi sekolah teologi tanpa memberitahukan kepada orang tua. Saya kumpulkan uang saya tabung uang saya. Saya nggak tahu kalau saya mau sekolah, mau kuliah. Tapi uang itulah yang saya pakai berangkat untuk menjalani kehidupan selama perkuliahan. Lalu bagaimana kehidupan hari-hari? Bersyukur. Karena saya tidak kurang-kurang juga sih di kampus gitu ya. Masih lumayan lah. Masih dapat penghargaan sedikit dari dosen. Sehingga dapat beasiswa. Bukan karena tidak mampunya beasiswa, prestasinya sedikit. The channel of blessing, COB. Salah satu pendirinya almarhum Pak Dr. Nah, bersyukur pada Tuhan bahwa ketika kita melayani Tuhan, tidak mungkin kita tidak mempersembahkan diri kepada Allah, tidak mungkin kemudian kita tidak mempergunakan hidup kita untuk bertanggung jawab kepada Allah, dan tidak mungkin kemudian kita tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama ketika kita bicara melayani Allah. Maka kembali bahwa pelayanan kepada Allah itu adalah panggilan yang begitu luar biasa yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Mungkin kita bertanya, gimana cara kita melayani? Di dalam teks yang kita baca tadi, pertama, bahwa kita melayani melalui perkataan kita. Oleh sebab itu, Petrus mengatakan, jika seorang berbicara, baiklah ia menyampaikan firman Allah. Maka pertama kita melayani Tuhan itu melalui pemberitaan firman, melalui kata-kata kita, melalui literasi, melalui diskusi kita. Kadang kita sulit untuk mengungkapkan kata-kata kita. Takut dan berat untuk menyaksikan Kristus melalui kata-kata kita. Petrus katakan, jika seseorang melayani, pertama layanilah Tuhan melalui kata-kata kita. Mungkin kita berat untuk berkata-kata secara langsung, media menjadi fasilitasi bagi kita, atau tempat yang baik juga untuk kita melayani Tuhan sekarang. Sekarang saya jarang membuat quote. Kalau dulu saya sering, dan itu kadang dikutip oleh orang, diambil, disebarkan lagi. Jadi media begitu terbuka untuk kita bisa menyampaikan kata-kata kita, menyampaikan firman Allah, sehingga kita bisa melayani melalui kata kita. Kemudian melalui apa yang kita lakukan, melalui perbuatan kita. Jika ada orang yang melayani, baik yang melakukannya dengan segala kekuatan yang Allah berikan. Pelayanan melalui dua hal, melalui kata-kata juga melalui perbuatan.
Perbuatan itu penting sekali. Maka Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca, dilihat. Melalui perbuatanmu lah orang melihat Kristus di dalam kehidupan. Melalui perbuatan kita lah orang bisa mengenal Kristus. Wih, perbuatannya luar biasa. Sudah disakiti, kok nggak benci-benci sama saya? Sudah dikecewakan, kok nggak balas mengecewakan? Tidak mudah. Tapi itulah panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika kita bicara tentang melayani, hidup melayani Tuhan, hal yang diperlukan di dalam sikap kita untuk melayani Tuhan pertama, melayanilah Tuhan atau melayani Tuhan harus dilakukan dengan cinta kasih tulus. Ketika kita melayani Tuhan, banyak orang yang tidak tulus dalam melayani Tuhan, mencari keuntungan, mencari kepentingan diri. Hal itu sudah terjadi dari sejak zaman dahulu. Maka Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ada orang yang melayani karena dengki, ada orang yang melayani karena mereka mau supaya saya tetap dipenjarakan. Ada orang yang melayani supaya mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak apa-apa. Paulus katakan yang penting Injil diberitakan. Tapi sebagai orang yang hidup dalam Kristus dan mengenal Kristus, mengenal firman dengan sungguh dan benar, maka kita ketika melayani, layanilah dengan cinta kasih yang tulus. Saya tulus kok melayani. Kalau pelayanan yang tulus dihargai, tidak dihargai, kita tetap melayani. Dihormati, tidak dihormati, kita tetap melayani. Diapresiasi, tidak diapresiasi, kita tetap melayani. Bayangkan, kalau Kristus tidak tulus dalam melayani, datang ke dalam rumah. Bagaimana dia dihina, dicaci, dimaki, bahkan dijual, dicambuk dan sebagainya. Andai umpama dia tidak tulus dalam melayani, udah manusia tidak mau saya layani, saya kembali aja ke surga sebelum saya mati. Tapi kita belajar ketulusan, belajar cinta kasih. Pelayanan, sikap dalam melayani harus dilakukan dengan sukacita. Bukan dengan sungut-sungut dan bantah-bantah. Maria dan Marta ketika Yesus datang ke rumah mereka, Maria duduk mendengarkan Yesus. Marta sibuk. Lalu Marta berkata kepada Tuhan Yesus, tidakkah engkau melihat bahwa aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku melayani. Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal. Maria sudah mengambil tempat yang baik. Kadangkala kita melayani tidak dengan sukacita, tapi melayani dengan menggerutu. Apa artinya pelayanan? Kalau pelayanan dilakukan dengan sungut-sungut, dengan menggerutu, terima pelayanan itu, lakukan pelayanan dengan penuh hati yang tulus, dengan hati yang sukacita kepada Allah. Tidak mudah memang. Karena itu ketika umat Israel terus menyatakan kemarahannya, menuntut Musa, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberang laut Teberau, lalu berjalan di padang gurun. Ini memimpin umat yang begitu banyak, dengan pengalaman yang tidak begitu cukup, karena lama di padang gurun, menggembalakan kambing domba, lalu suruh nuntut umat. Ketika umat Israel, bersungut-sungut kepada Musa, marah kepada Musa, maka tidak heran kemudian ketika Musa harusnya seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk mengeluarkan air dari batu, lalu dia mengambil tindakan yang berbeda karena kemarahan. Maka Tuhan katakan cukup sampai di sini.
ketika kita marah, ketika kita tidak dengan sukacita, dan Tuhan bisa hentikan. Cukup sampai di sini. Ebenezer, jangan, karena Tuhan yang punya pelayanan. Melayani harus dilakukan dengan kesetiaan, dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau enggak mungkin seorang pelayan. Dia mesti taat, dia mesti setia. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak mau taat, dia tidak mesti setia. Ya. Maka dia keluar dari tempat di mana dia bekerja. Misalnya pelayanan di restoran. Saya tidak mau taat, saya tidak mau setia, saya mau membangkang, saya mau melawan. Paling bosnya katakan, sudah, hari ini juga kamu berhenti. Hari ini juga kamu tidak bisa lagi jadi karyawan. Dan saya tidak bisa lagi menjadi tuanmu, kamu tidak lagi bisa menjadi hamba atau pelayan. Berhenti. Oleh sebab itu maka pelayanan harus dilakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Pelayanan atau melayani harus dilakukan dengan seluruh kekuatan kita yang dianugerahkan oleh Allah. Maka tadi Petrus katakan, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kita lemah, kita rapuh. Karena itu kadang ketika kita nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kadang fisik kita lelah ya. Lelah lah kita kan. Ya lemah, lelah, letih, lesu, capek, lapar misalnya. Tapi bersyukur ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita lelah, letih, lesu dalam melayani Tuhan. Karena itu kuatkan. Bagaimana kita bisa letih, lesu, lelah? Ya wajar secara manusia. Tapi kembali bahwa kita melayani orang yang lemah, orang yang letih, orang yang lesu, maka kita perlu kekuatan dari Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa melayani mereka. Dan ingat, sikap dalam melayani. Layanilah siapapun tanpa memandang status sosial mereka. Kadangkala manusia ini pilih-pilih dalam melayani. Orang kaya diservis begitu luar biasa. Dilayani begitu luar biasa. Dia berlakukan dengan begitu luar biasa. Datang orang yang sedikit tidak kaya. Datang lagi orang yang sedikit lagi tidak kaya. Datang lagi yang paling miskin. Kadang itu terjadi. Karena itu tantangan, godaan kita dalam melayani Tuhan. Bisa nggak kita tadi melayani dengan tulus? Kalau kita melayani dengan tulus, mau dia kaya, mau dia miskin, kita layani. Mau dia berpendidikan, mau dia tidak berpendidikan, kita layani. Mau dia di kota, mau dia di desa, kita layani. Itu pelayanan yang tulus. Kristus punya hati yang begitu tulus. Keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Melayani bukan hanya orang yang kaya, tapi juga orang yang miskin. Atau orang yang kaya dilayani Yesus? Ada ya. Ada pimpinan tertinggi zaman itu dilayani Yesus? Ada. Misalnya, kepala pemungut cukai. Zakheus itu kan orang kaya. Punya jabatan, tapi ada orang yang miskin, ada yang dilayani Yesus. Waktu kita melayanilah dengan melayani, jangan pernah pilih status sosial mereka. Oh, saya nggak mau melayani dia. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan keuntungan bagi saya. Itu tantangan tersendiri. Kadang orang pikir, oh dia bisa memberikan keuntungan yang besar, dia bisa memberi saya uang, dia bisa memberikan saya ini dan itu, maka baru saya melayani dia. Pelayanan harus dilakukan kepada siapapun tanpa memandang status sosial mereka. Dia sakit, dia lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka pentingkah kita melayani sangat? Apa tujuan? Tentu saja kita melayani supaya kita apa?
bisa membawa orang mengenal Kristus. Ini kaitan dengan pelayanan kita kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Hidup untuk melayani supaya hidup yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah dimerdekakan oleh Kristus, membawa orang untuk kembali mengenal Kristus, mengalami pertolongan dari Allah. Mereka yang lemah, yang letih lesu, yang berbeban berat, yang terlantar, dan bahkan yang jauh dari Allah. Waktu Yesus melihat orang seperti domba yang tidak bergembala, mereka terlantar, mereka lemah, letih lesu, maka tergeraklah hati Yesus untuk melayani mereka. Ketika ada orang yang diabaikan, disingkirkan, dan tidak dianggap dalam status sosial zaman itu karena berbagai situasi kondisi, mungkin karena lumpuh, karena sakit kusta dan sebagainya, maka Yesus layani mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Kristus. Supaya apa? Supaya mereka dipulihkan, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dibawa kepada jalan yang benar. Kita adalah alat yang Tuhan pakai. Memang untuk mempertobatkan orang adalah karya Allah, karya Roh Kudus. Tapi Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai kita. Kenapa kita melayani? Tujuannya apa sih? Kalau membaca dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi, supaya apa? Iman kita bertumbuh. Ini kepada kita sesama percaya. Kenapa kita sesama? Dan dalam keyakinan ini, taulah aku, kata Paulus, aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu lagi. Supaya apa? Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Maka pelayanan sesama orang percaya adalah membawa seorang akan yang lain semakin bertumbuh ke arah Kristus. Karena itu pelayanan pertama kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi juga pelayanan kita adalah kepada sesama kita, umat Tuhan, sesama tubuh Kristus, sesama orang percaya. Kan nggak mungkin kita nggak usah lagi melayani dalam gerejanya, cukup. Kita cukup pelayanan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Enggak. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa ketika dia di dalam penjara dan umat Tuhan yang dia layani di Filipi, mereka di luar penjara, tempat yang terpisah. Tapi Paulus mengatakan bahwa punya kerinduan untuk hadir bersama-sama dengan mereka supaya mereka mengalami kemajuan dalam iman, pertumbuhan rohani yang baik, yang sehat. Hidup sebagai umat Allah yang memuliakan Tuhan. Itulah kenapa kita saling melayani. Salah satu moto Gereja Reformasi Indonesia adalah semua melayani untuk melayani semua. Kan? Nggak ada yang tidak melayani. Ingat, yang menyampaikan firman tidak lebih penting daripada yang mendengarkan. Yang WL, yang singer, yang musik, dan apapun, semua kita sama-sama melayani. Ya, supaya iman kita makin bertumbuh. Terlebih, ketika kita sebagai pelayan sudah diperlengkapi oleh Allah, diberi karunia oleh Tuhan, maka Petrus mengatakan, pergunakanlah karunia yang ada padamu. Setiap orang yang telah menerima karunia, mempergunakan karunia itu untuk melayani. Kalau tidak dipergunakan, Tuhan bisa ambil. Bisa talenta. Tuhan beri masing-masing seturut dengan kehendaknya. Kita nggak bisa komplain. Kenapa dia diberi 5, saya diberi 2, dia diberi 1, atau sebaliknya. Kenapa saya diberi 1, dia diberi 5, dia diberi 2. Itu tergantung yang memberi. Maka kembali bahwa yang 5 kembangkan, pakai. Sehingga waktu Tuhan datang, lalu berhitung 5 jadi 10. Yang 2, yang dikasih kemudian dikembangkan, dipakai, Tuhannya datang, 2 jadi 4. Yang 1 karena merasa saya hanya 1 karunianya kecil,
Saya nggak pakai lah. Tuannya datang. Bukan saja berkembang, tapi justru dibinasakan. Talenta, karunia Tuhan berikan kepada setiap kita. Masing-masing punya karunia-Nya. Bersyukur dengan karunia yang Tuhan berikan. Saling memperlengkapi, saling menguatkan, saling meneguhkan. Karunia yang diberikan oleh Allah itu supaya kita sebagai tubuh Kristus tahu kita memerlukan satu dengan yang lain. Tangan berkata kepada kaki, aku memerlukan engkau kaki. Kalau kaki tidak ada, aku mau jalan pakai tangan. Mata berkata kepada telinga, aku memerlukan engkau telinga. Kalau engkau tidak ada, bagaimana aku mendengar? Dan seterusnya. Tiap-tiap karunia yang Tuhan berikan, Tuhan ingin kita pergunakan dengan baik. Dan lebih daripada itu, bahwa kita melayani Allah untuk kemuliaan Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Paulus juga berkata, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, maka Kristus dengan nyata harus dimuliakan di sana. Puncak daripada pelayanan adalah bagaimana kemuliaan Allah. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kemuliaan bagi manusia. Maka siapakah kita ini? Kita ini hanya manusia yang hina. Tidak boleh kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalamnya. Karena itu, harusnya semua pelayanan kita terarah, terfokus, tersentral pada Kristus. Dialah yang layak dimuliakan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Maka para rasul tidak pernah memuliakan diri mereka. Para nabi tidak pernah memuliakan diri mereka. Yang mereka muliakan selalu Kristus. Kalau dunia kan beda filosofi. Akulah yang dimuliakan. Sangat berorientasi pada diri sebagai manusia. Tapi Kristus mengajarkan. Allah mengajarkan. Firman Tuhan mengajarkan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Kristus. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan kita peringati hari kenaikan Tuhan kita Yesus. Hidup yang melayani. Pelayanan. Atau melayani Tuhan. Bukan soal usia tua atau muda. Bukan soal berapa jumlah. Besar atau kecil yang kita layani. Tapi apa? Kesempatan yang berharga. Kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempergunakan hidup kita. Agar hidup kita berharga, agar hidup kita berguna, berdampak bagi sesama. Berbahagialah mereka yang hidup melayani Tuhan. Berbahagialah orang yang datang membawa kabar damai. Berbahagialah engkau yang datang melayani Tuhan. Berbahagialah engkau yang pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan. Hidup sangat terbatas, hidup sangat sementara. Isi hidup kita dengan berguna, dengan cara melayani. 2 hari kemarin dengan 2 hari sebelumnya, kami dari STT lagi sambil mengikuti juga seminar dari Dirjen Bimas Kristen berkaitan dengan sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi. Salah seorang pegawai Dirjen Bimas Kristen, dia moderator. 2 hari aman. Begitu masuk hari yang ketiga, seminar belum selesai, meninggal. Acara belum selesai.
Tuhan panggil dia. Baca berita, ada yang mengatakan bahwa serangan jantung. Seorang ibu yang masih muda. Hidup misteri. Tidak ada yang tahu. Nggak tahu berapa panjang, berapa lama hidup kita. Karena kita pikir kita masih muda. 2 hari yang lalu juga mendapat kabar dari anggota grup alumni STT di mana kami pernah berada. Satu angkatan saya juga dipanggil Tuhan di Kupang, NTT. Seorang perempuan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, layani Tuhan selagi ada kesempatan. Layani Tuhan selagi ada waktu. Kau bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara di kampus, di tempat pekerjaan, dan bahkan ketika kita ada dalam persekutuan, bergereja bersama, berjemaat bersama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua.